Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan tanpa kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Salah satunya kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Salat merangkaikan salam kita sampaikan ke baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa As-Siddiqi Studio rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ada satu malam yang mulia, malam yang agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Menurut bahasa, kata ulama, ada dua kata. Yang pertama, Lailah, yang artinya malam, dan Al-Qadar, artinya mulia. Lailatul Qadar, malam yang mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan malam Lailatul Qadar? Karena Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan seseorang yang melakukan kebaikan di malam itu lebih bagus daripada melakukan kebaikan 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan Allah menggambarkan suasana yang istimewa pada malam itu. Baik di langitnya Allah, di arasnya Allah, di surga, bahkan sampai ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu para malaikat turun ke muka bumi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suasana saat itu sangat tenang, damai sampai terbitnya fajar. Kenapa para malaikat turun ke muka bumi? Karena pada malam itu ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang diistimewakan, yaitu hamba yang menghabiskan malam itu dengan memperbanyak ibadah, melakukan salat, membaca Al-Quran, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang berbahagia, dengan adanya malam Lailatul Qadar ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyalip amalan umat terdahulu. Karena kita lihat umat terdahulu umurnya relatif panjang. Nabi Adam alaihi salam misalnya memiliki umur 2000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Begitu juga umatnya. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang memiliki umur yang panjang. Kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mencapai 63 tahun. Tapi dengan umur yang pendek itu, Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Contohnya, salat berjamaah di masjid 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Beribadah di hari Jumat mendapatkan pahala tambahan, apalagi melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hari yang istimewa, hari Jumat. Ada bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan. Ada waktu yang mulia,
sepertiga malam. Ada tempat yang istimewa, Arafah, Mina, Multazam, Raudhah, Zamzam. Dan ada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Pemirsa As-Siddiqi Studio rahimakumullah, ulama telah sepakat malam Lailatul Qadar jatuh di 10 malam terakhir di malam ganjil. Coba kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di 10 malam terakhir mulai menyingsingkan pakaiannya, menghambarkan sajadahnya, memperbanyak duduk beriktikaf di masjid daripada di rumah. Tapi kita lihat umat saat ini, di 10 malam terakhir Ramadan, sudah banyak yang menggulungkan sajadahnya, mulai sibuk dengan aktivitasnya, yang sudah mulai mudik, berbelanja, membeli pakaian. Mereka lupa pada 10 malam terakhir, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi di malam ke-21, malam 23, atau malam ke-25. Bisa juga malam ke-27, bahkan malam ke-29. Itu semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya umat manusia berlomba-lomba mencari untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sudah tentu dia mempersiapkan ibadah yang terbaiknya mulai awal Ramadan sampai selesai bulan suci Ramadan. Apa amalan yang dilakukannya? Memperbanyak salat, memperbanyak salat sunnah, salat tahajud, salat duha, dan salat sunnah lainnya. Memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang istimewa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Amalan yang istimewa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar yaitu membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita perbanyak membaca Al-Quran, baik di dalam salat kita maupun di luar salat. Kemudian pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya baca di malam Lailatul Qadar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, apabila engkau merasakan malam Lailatul Qadar, maka bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkaulah Maha Pemaaf, maka maafkan saya. Ini bisa kita selingkan. Kita perbanyak baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran setengah juz atau 1 juz, kita membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anna. Kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu seterusnya. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang berbahagia, oleh karena itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita perbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita isi dengan perbanyak salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan kita maksimalkan 10 malam terakhir dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.